Bab 721. Sejujurnya, Anda benar-benar mengejutkan kami. Kami pikir Anda adalah agen profesional. Miao Ying menatap Zhao Yu dan bertanya, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Bagaimana Anda tahu itu adalah toko madu? Saya sudah bicara dengan orang-orang di kedutaan berkali-kali, kata Zhao Yu. Mereka datang untuk memeras saya terlebih dahulu, kalau tidak saya tidak akan begitu marah. Anda tahu, saya pendendam. Siapapun yang memprovokasi saya harus membayar harganya. Haha, melihat wajah bangga Zhao Yu, Miao Ying tak kuasa menahan tawa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kali ini sifat tak tahu malumu menang. Miao Ying menatap Zhao Yu dengan kagum. Kau bahkan bisa memecahkan kasus mayat wanita tanpa kepala yang mengerikan. Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan kembali wanita cantik sepertimu. Zhao Yu bergerak untuk membelai wajah Miao Ying, tetapi Miao Ying dengan cepat menghindar. Jangan bertingkah seperti orang bodoh, kata Miao Ying sambil menyingkirkan tangan kotor Zhao Yu. Kurasa organisasi misterius itu menemukan transaksi rahasia itu, jadi mereka mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Tapi, aku tidak begitu mengerti mengapa mereka ingin membunuh semua penjaga brankas. Miao Ying melanjutkan, mungkin mereka punya konflik internal, atau mungkin mereka mengira penjaga brankas itu melakukan kesalahan. Ya, itu juga yang kupikirkan, Zhao Yu menambahkan. Tapi, aku lebih suka dugaan pertama, karena semua brankas dibuka paksa. Jadi, para penjaga pasti sudah berada di sana selama beberapa hari, yang berarti mereka juga tidak punya kuncinya. Ya, Miao Ying setuju. Mereka pasti bersekongkol dengan polisi setempat. Meskipun mereka menangkap seorang gadis Thailand yang tidak bersalah, mereka sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Namun, tidak lama kemudian saya datang kepada mereka, lanjut Zhao Yu. Mereka tidak tahu untuk apa saya ada di sana. Ketika mereka tahu bahwa kami tidak mencari gadis Thailand itu, mereka ingin membungkam saya selamanya. Ya, Miao Ying menambahkan, mereka menduga Anda ada hubungannya dengan perdagangan brankas, jadi mereka ingin tahu latar belakang Anda. Lalu, mereka membunuh gadis Thailand di kamar Anda dan menembak polisi dengan drone untuk menjebak Anda. Ya, Zhao Yu mengangguk. Mereka pasti sudah tahu siapa aku. Dia dan Miao Ying saling memandang. Bahkan setelah sekian lama, mereka masih merupakan pasangan yang sempurna bagi satu sama lain. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka akan menjadi korban dari jebakan mereka sendiri. Kata Zhao Yu. Miao Ying terdiam sejenak, lalu berkata, mereka meremehkanmu. Kau melakukan apa yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh 100 agen. Aku sangat bangga padamu. Tidak masalah. Zhao Yu senang dan berkata, kau tahu, aku ahli dalam apa yang kulakukan. Baiklah, saat kau menemukan sarang organisasi ini, aku akan menghancurkan mereka untukmu. Miao Ying tersenyum palsu dan berkata, mari kita bicarakan situasi saat ini. Informasi yang kamu dapatkan dari mereka, bersama dengan informasi yang aku dapatkan, telah memberi kita keuntungan. Zhao Yu berkata, sekarang mata-mata di antara kita pada dasarnya sudah ditangkap, mari kita pimpin dan kalahkan mereka. Di masa mendatang, kami akan memanfaatkan informasi yang Anda miliki dengan baik untuk menyatukan perusahaan lain dan mencari sekutu untuk berjuang bersama, kata Miao Ying. Dia kemudian berbalik menatap Zhao Yu dengan penuh kasih sayang. Tentu saja, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Mereka telah membantumu menghancurkan semua videomu di landing, serta semua buktinya. Jadi, keselamatanmu dan gadis kecil itu dapat terjamin. Aku baik-baik saja, tapi bagaimana denganmu? Zhao Yu bertanya dengan cemas. Yah, kita berbeda, kata Miao Ying. Meskipun identitasku di Tiongkok telah dihapus, ayahku masih menjadi target yang sangat besar. Selain itu, aku meninggalkan beberapa petunjuk di landing, jadi aku tidak akan bisa mendapatkan kembali identitasku dalam waktu dekat. Melihat mata Zhao Yu yang menunjukkan kekecewaannya, Miao Ying segera menambahkan, tetapi, saya yakin itu tidak akan berlangsung lama. Ketika perang dimulai, mereka tidak akan punya waktu untuk mengurusi urusan saya. Namun, untuk saat ini, ayah saya ingin saya mengawasi situasi dengan sabar,
dan kemudian dia akan membiarkan saya mendapatkan kembali identitas saya setelah memastikan bahwa semuanya aman. Zhao Yu menghela napas, lalu berkata, saat aku kembali, aku akan mulai mengerjakan kasus berikutnya di buku catatan kuning. Jadi, kau harus menjaga dirimu sendiri. Mendengar ini, Miao Ying segera mengusap bahu Zhao Yu dan berkata, sayang, tidak bisakah kau mulai dengan hal lain dulu? Meskipun aku tidak bisa mendapatkan kembali identitasku sekarang, aku akan segera kembali. Atau, bisakah aku pergi bersamamu secara diam-diam? Apa kau gila? Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Kau tahu bahwa aku tidak memiliki keputusan akhir dalam kasus-kasus ini. Jadi, sebaiknya kau kembali secepatnya. Tapi, aku akan sangat merindukanmu. Kau akan melakukannya. Miao Ying memeluk Zhao Yu dan berbicara dengan suara yang menawan. Tentu saja, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Zhao Yu menciumnya dan berkata, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa datang jauh-jauh ke Selandia Baru untukmu? Tahukah kau betapa kau membuatku bergairah? Miao Ying tersenyum genit, lalu berkata, aku tidak terbiasa mendengarmu mengucapkan kata-kata kotor seperti itu di telingaku. Baiklah, aku janji, aku akan kembali secepatnya. Dia lalu menambahkan, juga, aku belum melupakan kasus-kasus besar di buku catatan kuning itu. Aku memikirkannya setiap hari. Aku tidak sabar menunggumu menceritakan semuanya padaku. Selama 1 jam berikutnya, Zhao Yu mendedikasikan dirinya untuk bercerita tentang penyelesaian kasus. Sambil menghabiskan sebotol penuh anggur merah, Zhao Yu berbicara dengan suara yang kuat, sementara Miao Ying mendengarkan dengan saksama, tidak berani melewatkan satu detail pun. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, Miao Ying tercengang. Oh, saya sangat menyesal telah melewatkan kasus-kasus hebat seperti ini. Kata Miao Ying, saya benar-benar tidak sabar. Dalam 2 hari, saya akan bertanya kepada ayah saya lagi. Tiba-tiba, Miao Ying teringat sesuatu yang penting dan bertanya, sayang, karena kamu sudah memecahkan 1 dari 5 kasus yang belum terselesaikan, kasus mana yang masih tersisa yang akan kamu tangani terlebih dahulu setelah kamu kembali? Kau salah, kata Zhao Yu. Sebenarnya hanya ada 3 kasus yang belum terselesaikan. Kasus mayat yang terpotong-potong itu sudah terpecahkan. Oh, benarkah? Kapan? Miao Ying penasaran. Mengapa aku tidak mendengarnya? Zhao Yu segera mengeluarkan buku catatan kecil yang berisi rincian 5 kasus tingkat negara bagian yang belum terselesaikan dari buku catatan kuning. Ia kemudian membagikan isinya kepadanya. Saat dia mengamatinya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa 5 kasus yang belum terselesaikan adalah 1. Kasus pembunuhan koperasi pedesaan kota Ziliu. 2. Kasus setan Beiqian. 3. Kasus mayat wanita tanpa kepala di Jinsong. 4. Kasus mayat terpotong-potong di Waduk Baisan kota Wenxi. 5. Kasus pembantaian Gunung Huayun. Kapten Jing adalah orang yang menyelidiki semua kasus ini, tetapi dia tidak memecahkan satu pun. Kata Zhao Yu, kasus Waduk Baisan kota Wenxi adalah yang terakhir, dan itu terjadi belum lama ini. Kasus ini dipecahkan oleh Departemen Investigasi Kriminal setempat tahun lalu. Pembunuhnya adalah seorang rimbawan di Gunung Baisan, yang mengalami gangguan mental. Dikatakan bahwa ada banyak korban perempuan, yang semuanya tubuhnya dipotong-potong setelah dibunuh. Menariknya, seseorang dengan kemampuan khusus sangat membantu dalam penangkapan pembunuh tersebut. Kemampuan khusus apa? Miao Ying penasaran. Ternyata, jika orang ini menyentuh sisa-sisa jenazah, dia bisa menemukan mayatnya. Sungguh tidak bisa dipercaya, jawab Zhao Yu. Miao Ying langsung curiga. Bahkan jika kemampuan khusus seperti itu nyata, maka hanya mayatnya yang bisa ditemukan dengan kemampuan itu. Bagaimana itu bisa membantu menemukan pembunuhnya? Siapa tahu, bagiku, itu semua omong kosong. Mungkin keistimewaan kemampuan itu hanya dilebih-lebihkan. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Tapi, memang benar kasusnya sudah terpecahkan. Entah mengapa, polisi setempat sengaja merahasiakannya. Bahkan aku tidak tahu tentang penyelesaiannya sampai aku berada di kelompok investigasi khusus. Jadi, bagaimanapun, sekarang tinggal 3 kasus lagi. Kalau kau tidak kembali secepatnya, aku akan datang,
Aku akan datang. Jadi, Miao Ying menunjuk buku catatan kecil milik Zhao Yu dan bertanya lagi, baiklah. Dari 3 kasus yang tersisa, kasus mana yang ingin kau tangani terlebih dahulu? Bab 722. Jika mempertimbangkan waktu, kata Zhao Yu sambil menunjuk buku catatan kecil itu, kasus iblis terjadi setidaknya 15 tahun yang lalu. Ya, Miao Ying mengangguk. SARS meletus tahun itu, bukan? Kadang-kadang saya bertanya-tanya apakah SARS merupakan akibat dari kasus ini. Mungkin tidak. Aku sudah mengerjakan pekerjaan rumahku. SARS dimulai pada bulan November, tetapi kasus ini sudah dimulai pada musim panas tahun itu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Tetapi, pada awalnya, itu tidak terlalu menarik perhatian. Miao Ying berkata dengan sungguh-sungguh, kasus iblis adalah bunuh diri berantai yang mengerikan. Aku tidak tahu mengapa mereka memberinya nama seperti itu. Aku juga tidak tahu. Mungkin orang-orang tidak dapat memikirkan istilah yang lebih baik untuk hal aneh seperti itu, jadi mereka hanya dapat menggunakan kata setan untuk menjelaskannya. Zhao Yu menebak. Di daerah yang sama, dan dalam waktu yang relatif singkat, 9 kasus bunuh diri terjadi. Itu jelas bukan suatu kebetulan. Ya, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan kondisi keluarga mereka semuanya berbeda, dan mereka tidak memiliki masalah mental yang jelas. Itulah mengapa sangat membingungkan bahwa orang-orang ini bunuh diri, satu demi satu. Kata Miao Ying. Ia kemudian menambahkan, kasus mayat perempuan tanpa kepala, yang dulunya dikenal sebagai kasus paling sulit yang belum terpecahkan, terutama dianggap demikian karena rentang waktunya yang panjang. Namun, kasus bunuh diri berantai ini sulit dalam hal cara pembunuh melakukan kejahatannya. Saya tidak percaya bahwa ke-9 orang itu benar-benar bunuh diri. Namun, tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan untuk membuktikan bahwa mereka adalah korban pembunuhan. Dengan demikian, ini benar-benar kasus yang sulit. Kami punya seorang psikolog di kelompok kami, dan aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Zhao Yu tiba-tiba menyebut Wu Xiumin. Dia berkata bahwa jika Anda ingin membuat seseorang bunuh diri, itu mungkin dilakukan dengan memberikan petunjuk psikologis atau melalui hipnosis. Namun, dia berkata bahwa kemungkinannya sangat rendah. Ia kemudian menambahkan, semua ini tentu saja terkait erat dengan mentalitas, kemauan, dan lingkungan hidup seseorang, jadi ada terlalu banyak variabel yang harus diukur. Bahkan bagi para psikolog top dunia, mustahil bagi mereka untuk membuat 9 orang bunuh diri dalam waktu sesingkat itu. Ya, sebelumnya aku memang pernah memikirkan kemungkinan metode psikologis dan hipnosis. Miao Ying setuju dengannya. Namun, selain itu, mungkin ada kemungkinan lain, seperti beberapa halusinogen yang tidak kita ketahui, atau obat-obatan lain yang dapat membuat orang depresi. Baiklah, aku akan kembali dan membuat daftar semua kemungkinan. Lalu, aku akan mengajukan permohonan untuk menyelidikinya kembali. Zhao Yu mengangguk. Kasus ini berbeda dari yang lain, kata Miao Ying. Meskipun kasus ini berdampak besar, namun belum dilaporkan secara resmi oleh polisi. Jadi, tidak banyak informasi tentang kasus ini dari tahun itu. Hal ini membuat penyelidikannya menjadi sangat sulit. Kasus mayat perempuan tanpa kepala telah terpecahkan. Apa yang kau takutkan? Zhao Yu memeluk Miao Ying dengan lembut dan tersenyum. Kau kembalilah secepatnya. Aku tak sabar untuk bekerja sama denganmu. Miao Ying juga memeluk Zhao Yu erat-erat, lalu berkata, ayahku telah membuat pengaturan di divisi kriminal. Itu akan meringankan bebanmu, karena apapun yang terjadi, ayah mertuamu akan membantumu. Baiklah, jika ayahmu pernah mendengarmu mengatakan itu, apakah dia akan menyalahkanmu? Zhao Yu tertawa dan bertanya. Ngomong-ngomong, hanya dengan menyebut ayah mertuaku, aku baru menyadari bahwa aku tidak tahu siapa ibu mertuaku. Hanya seorang wanita kaya, kata Miao Ying dengan santai. Dia sudah pensiun dari Kementerian Luar Negeri. Karena ayahku sangat sibuk, dia memutuskan untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab atas keluarga. Oh, tiba-tiba, Zhao Yu teringat apa yang telah dipelajarinya saat dia menguping panggilan telepon Miao Ying. Tidak heran ibu Miao Ying memiliki nada bangga dalam suaranya di telepon. Keduanya berasal dari Beijing, kata Miao Ying.
Alasan kami menetap di Kinsan adalah karena ayah saya punya banyak teman di sana, yang bisa merawat saya dengan lebih baik. Ia kemudian menambahkan, sewaktu saya masih kecil, saya selalu bertanya-tanya mengapa mereka tidak membawa saya ke luar negeri dan mengapa mereka tidak bisa bersama saya setiap hari. Kemudian, ketika saya dewasa, saya menyadari bahwa sifat pekerjaan mereka adalah alasan kesepian saya. Namun, saya tahu, itu juga demi kebaikan saya. Miao Ying menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik di telinga Zhao Yu, sebenarnya, ini lebih baik. Setidaknya aku bertemu denganmu, dasar bajingan. Telinga Zhao Yu gatal dan terasa panas. Baiklah, aku akan membiarkanmu merasakan pengalaman yang menyenangkan dengan bajingan ini. Kemudian, mereka berguling ke tempat tidur lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Yu dan Miao Ying praktis tak terpisahkan dan memiliki beberapa kencan khusus. Pada kencan terakhir, mereka bahkan melanggar aturan dan pergi ke pantai Wellington. Namun, masa bahagia ini hanya berlangsung sebentar. Meskipun enggan pergi, Zhao Yu akhirnya harus pergi. Kedutaan membantu dia dan Su Jinmei dengan semua persiapan yang diperlukan, dan pada suatu pagi yang cerah, mereka terbang ke Beijing. Sebelum Zhao Yu pergi, dia dan Miao Ying saling berciuman. Miao Ying berjanji kepada Zhao Yu bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali secepatnya dan bergabung dengannya dalam menyelidiki kasus-kasus tersebut. Karena identitas Miao Ying dirahasiakan, Zhao Yu tidak memberitahu Su Jinmei dan bahkan Ma Runqi tentangnya. Karena itu, Su Jinmei sangat penasaran di pesawat. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Yu begitu bahagia dan terus tersenyum. Itu tidak seperti biasanya. Faktanya, Zhao Yu bersikap sangat bertolak belakang dengan sikapnya yang tertekan dan lesu seperti saat pertama kali datang ke Selandia Baru. Setelah tiba di bandara, mereka dibawa ke divisi kriminal pusat, di mana mereka bertemu dengan kepala divisi Jiao dan direktur divisi. Setelah kedua kepala tersebut diberi pengarahan tentang rincian apa yang telah dilakukan Zhao Yu di Selandia Baru, beberapa surat kerahasiaan ditandatangani, yang menandai berakhirnya insiden Selandia Baru secara resmi. Direktur mendengar banyak hal baik tentang bagaimana Zhao Yu menangani kasus tersebut, jadi dia secara khusus memanggil Zhao Yu dan memujinya. Dia juga mengatakan bahwa, berdasarkan kinerja Zhao Yu yang luar biasa, dia akan mempertimbangkan promosi untuk Zhao Yu, serta memberinya pekerjaan baru. Mereka juga membahas banyak hal lainnya. Secara khusus, Zhao Yu akan memiliki peluang besar untuk menjadi petugas penuh waktu di divisi kriminal alih-alih menjadi polisi di kantor cabang kepolisian Rongyang di Kinsan. Namun, sejak Zhao Yu bertemu Miao Ying, dia tidak peduli lagi dengan jabatan dan promosi. Saat ini, selain kepulangan Miao Ying, hanya ada satu hal penting yang tersisa, yaitu pengajuan permohonan penyelidikan kasus iblis. Oleh karena itu, Zhao Yu langsung mengajukan permohonan penyelidikan. Kepala divisi Jiao tidak menyangka Zhao Yu begitu berdedikasi pada pekerjaannya. Sambil memujinya, dia dengan senang hati menyetujui permohonan penyelidikan di tempat. Namun, seperti yang dikatakan Miao Ying, karena tidak ditemukan bukti pembunuhan yang jelas dalam kasus ini tidak pernah diajukan. Sebenarnya, ini bukan kasus sama sekali. Jadi, jika dia ingin menyelidiki ulang kasus semacam itu, dia sebenarnya tidak perlu melakukan banyak pekerjaan persiapan seperti yang dia lakukan untuk kasus mayat wanita tanpa kepala. Sebaliknya, dia hanya perlu memberitahu polisi setempat tentang niatnya, dan mereka akan memberikan dukungan untuk kelompok investigasi khusus Zhao Yu. Namun, karena tidak pernah diajukan secara resmi, materi dan petunjuk terkait kasus ini juga paling langka dari 5 kasus yang belum terselesaikan. Saat tim proyek 03 ditemukan, kasusnya baru saja terjadi. Namun, Kapten Jing tidak menemukan petunjuk apapun saat itu. Jadi, setelah bertahun-tahun, sulit untuk menyelidiki kasus ini lagi. Bab 723. Meskipun dia telah disetujui untuk memulai kembali kasus iblis Beiqian secara resmi, Zhao Yu baru saja kembali dari Selandia Baru, jadi dia benar-benar butuh istirahat. Saat ini, meskipun sudah lama tinggal di Selandia Baru, Zheng Ke, Wu Xiumin, dan yang lainnya masih sibuk menyelesaikan kasus mayat wanita tanpa kepala. Karena itu,
Ia harus menunggu hingga mereka benar-benar selesai. Jadi, Zhao Yu kembali ke Qin Shan untuk beristirahat. Saat Zhao Yu kembali ke Qin Shan kali ini, situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena berita tentang kasus mayat perempuan tanpa kepala yang mengejutkan itu telah ditayangkan di TV, Zhao Yu telah menjadi pahlawan dalam semalam. Untuk kasus tingkat tinggi yang belum terselesaikan seperti itu, berita ini seperti film laris, karena menimbulkan respons publik yang kuat. Zhao Yu, sebagai pejabat utama dalam penyelidikan kasus tersebut, dikenal di seluruh dunia, dan popularitasnya meningkat secara dramatis. Bagi kepolisian Qin Shan, itu adalah hal yang sangat mulia. Jadi, pada hari pertama kedatangan Zhao Yu di Qin Shan, Kepala Biro Hong dari Dewan Kota memimpin persiapan pesta perayaan besar untuknya. Karena Zhao Yu baru saja berada di kantor Qin Shan selama setahun, sangat sulit baginya untuk bertemu dengan Kepala Biro, apalagi untuk dihormati dengan perayaan besar. Namun, karena pangkat kelompok investigasi khusus berada di atas tingkat kota dan bahkan provinsi, Zhao Yu adalah pemimpin kelompok dan telah memecahkan banyak kasus besar. Jadi, sangat masuk akal jika orang lain akan memperlakukannya secara berbeda. Namun, perubahan-perubahan ini tidak membuatnya bersemangat lagi. Setelah bergabung dengan kelompok investigasi khusus, ia telah melihat lebih banyak hal daripada sebelumnya. Kemanapun ia pergi, ia menerima pujian dan perlakuan khusus dari polisi setempat. Jadi, ia terbiasa dengan rutinitas resmi. Di meja makan, ucapan Zhao Yu yang bersemangat dan kata-kata jenakanya membuat semua orang tertawa. Dia benar-benar mencuri perhatian dari pejabat tinggi lainnya. Pada perjamuan ini, Zhao Yu juga bertemu dengan banyak kenalan lama, termasuk dua wakil kepala biro, Liao Jingxian dan Zhou Andong, Kapten Investigasi Kejahatan Feng Xiao, Kepala Biro Distrik Rongyang Luan Xiao Xiao, dan seterusnya. Selain polisi, beberapa pejabat dari lembaga peradilan dan pengadilan juga hadir, begitu pula beberapa tokoh terkemuka di Qin Shan. Bahkan ada pejabat kota besar bernama Su Lin, yang merupakan wakil wali kota yang bertanggung jawab atas urusan peradilan, yang hadir. Di antara semua orang yang hadir, dia adalah yang berpangkat paling tinggi, jadi dia duduk di kursi paling depan. Zhao Yu awalnya tidak menganggap serius orang ini, tetapi tanpa diduga, dia bersulang beberapa kali untuk Zhao Yu. Pada saat bersulang terakhir, dia bahkan berdiri, terlihat sangat antusias. Zhao Yu sangat menghargainya, dan dia bersulang kepada orang lain sebagaimana orang lain bersulang kepadanya. Dengan cara ini, mereka semua minum beberapa teguk. Baru setelah wajah dan telinga mereka memerah, Zhao Yu mengetahui dari Liao Jingxian bahwa wali kota Su adalah ayah dari Su Jinmei, murid muda itu. Apa-apaan ini? Zhao Yu cukup terkejut bahwa murid muda itu memiliki latar belakang yang istimewa. Ini menjelaskan mengapa dia begitu percaya diri saat berbicara. Kalau dipikir-pikir, ketika Zhao Yu sedang menyelidiki kasus pembunuhan apartemen, karena masalah itu melibatkan kepala biro Hong, Zhao Yu telah menemui banyak hambatan dari pihak-pihak. Namun, Su Jinmei berkata bahwa dia dapat membantunya memecahkan masalah itu. Dia bertanya-tanya. Mungkin Su Jinmei meminta bantuan ayahnya. Tidak heran kepala biro Hong mengakui kesalahannya begitu cepat. Saat itu, Zhao Yu mengira Miao Ying yang membantunya, tetapi sekarang kemungkinan besar Su Jinmei yang membantunya. Wali kota Su sangat antusias dan tulus. Ia memberitahu Zhao Yu bahwa Su Jinmei terobsesi dengan penyelesaian kasus dan memuja Zhao Yu. Ia juga mengungkapkan harapannya agar Zhao Yu mengajari murid kecilnya lebih banyak lagi saat ia punya waktu. Zhao Yu setuju dengan senang hati sambil menghela napas lega. Untungnya, saat dia berada di Selandia Baru, dia tidak pernah berhubungan intim dengan gadis kecil itu. Kalau tidak, dia pasti akan mendapat masalah besar hari ini. Bagaimanapun, tidak baik membuat pejabat tinggi kesal, apalagi wali kota. Di antara beberapa orang yang bersulang, orang-orang memuji Zhao Yu sebagai panutan bagi polisi dan pembawa kejayaan Qin Shan. Setelah menikmati banyak bidikan, Zhao Yu menjadi agak linglung. Dahulu kala, dia hanyalah seorang penjahat dengan kecerdasan jalanan. Namun, tanpa diduga, sebuah pengalaman ajaib dan sistem ajaib telah mengubah segalanya. Hari ini,
Sungguh mengesankan bahwa begitu banyak pemimpin sangat menghargainya. Sejak kembali ke Kinsan, banyak hal baik telah terjadi padanya. Yang pertama adalah pesta. Selanjutnya, karena ia berhasil memecahkan kasus pembunuhan tergesa-gesa di pabrik farmasi, divisi kriminal telah memberinya bonus kelompok hingga 250.000 yuan. Bonus kelompok ini berarti bahwa uang tersebut diberikan kepada kelompok investigasi khusus. Sekarang, posisinya sebagai pemimpin kelompok akhirnya memainkan perannya. Ternyata ada peraturan tidak tertulis untuk kelompok investigasi khusus, yang menetapkan bahwa bonus akan dibagikan oleh pemimpin kelompok berdasarkan prestasi. Jadi, Zhao Yu dapat memberikan yang lain sebanyak yang dia suka. Untuk kelompok investigasi khusus lainnya, pemimpin kelompok hanya dapat membagikan sedikit kepada anggota tim, tetapi harus menyimpan sisanya. Itulah sebabnya persaingan untuk peran pemimpin kelompok begitu ketat. Tentu saja, Zhao Yu bukan orang seperti itu. Meskipun ia berhasil memecahkan kasus tersebut, anggota timnya juga bekerja keras. Jadi, ia mengambil 70.000 untuk dirinya sendiri, lalu memberikan sisanya kepada 3 anggota lainnya secara merata. Zheng Ke dan Wu Xiumin sangat gembira karena mendapatkan begitu banyak uang sekaligus. Mereka tidak pernah menyangka akan mendapatkan bonus sebesar itu setelah memecahkan kasus tersebut. Ditambah dengan pembagian Zhao Yu, mereka telah menerima 160.000 yuan, yang belum termasuk bonus untuk kasus pencurian permata dan kasus mayat wanita tanpa kepala. Kedua kasus ini memiliki level yang lebih tinggi daripada kasus pabrik farmasi, jadi bonusnya pasti lebih banyak lagi. Karena uang meningkatkan motivasi, mereka bekerja lebih keras. Mereka bahkan mengatakan bahwa, dalam waktu kurang dari 1 atau 2 hari, mereka akan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dan bergabung dengan Zhao Yu. Sambil menunggu, Zhao Yu menikmati beberapa hari yang menyenangkan. Bagaimanapun, Miao Ying telah ditemukan dan kasus besar telah terpecahkan. Oleh karena itu, suasana hatinya sangat baik. Ditambah lagi, ia akhirnya punya waktu untuk melakukan beberapa hal untuk dirinya sendiri, seperti merawat 2 mobilnya, mendapatkan SIM, makan bersama teman-teman lama, dan berolahraga. Tentu saja, ia juga secara aktif mempersiapkan diri untuk kasus iblis. Karena alasan ini, ia mengunjungi Jin Zhenbang beberapa kali, menceritakan kepadanya rincian kasus mayat wanita tanpa kepala dan membahas kasus iblis. Beberapa hari kemudian, Zheng Ke, Wu Xiumin, dan Ran Tao akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka dan datang ke Kinsan untuk bergabung dengan Zhao Yu. Untuk menyambut mereka, Zhao Yu mengundang mereka untuk menikmati hotpot spesial plus sauna dan pijat, yang membuat mereka bertiga sangat bahagia. Namun, ketiga orang ini sudah tahu bahwa pasti ada alasan di balik perhatiannya yang berlebihan. Jadi, ketika Zhao Yu mengatakan bahwa dia telah mengajukan permohonan untuk menyelidiki kembali kasus iblis, ketiganya menunjukkan ekspresi yang mengerti. Tentu saja, setelah 3 kasus besar terpecahkan, ketiga anggota itu sudah yakin bahwa Zhao Yu adalah seorang jenius, jadi mereka tidak keberatan untuk bergabung dengannya dalam kasus baru ini. Terlebih lagi, ketika Zhao Yu menyebutkan kasus iblis, mereka menjadi sangat bersemangat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk membicarakannya di meja makan. Saat membicarakan kasus tersebut, Zhao Yu entah bagaimana bersin lebih dari selusin kali berturut-turut, dan jantungnya berdebar-debar tanpa alasan. Merasakan jantungnya berdebar-debar, Zhao Yu mengerutkan kening. Apa yang salah denganku? Apakah ini berarti bahwa perjalanan untuk memecahkan kasus iblis ini tidak akan mulus? Bab 724. Ada sebuah pulau yang terletak di lepas pantai kota Kuliang di Provinsi Tongjiang. Pulau ini dapat ditemukan di persimpangan Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Pada awal masa Perang Pembebasan, pasukan Angkatan Laut ditempatkan di sini. Para perwira dan prajurit Angkatan Darat menamai pulau itu Pulau Yongjin, yang berarti para prajurit tidak akan pernah mundur. Seiring berjalannya waktu, penduduk setempat lambat laun mulai bingung dengan arti asli nama pulau tersebut. Hingga kini, pulau tak berpenghuni yang jauh dari daratan ini perlahan mulai dilupakan oleh sebagian besar penduduk, dan tak ada lagi yang menyelidikinya. Di atas lautan luas, angin bertiup kencang dan ombak bergulung-gulung. Saat itu menjelang fajar,
dan matahari bersinar samar-samar dari permukaan laut yang jauh. Matahari belum menyinari seluruh permukaan laut. Pada saat itu, sebuah lengkungan putih muncul di kejauhan. Inilah yang sering disebut oleh penduduk setempat sebagai fajar putih. Di sisi selatan pulau, dekat pantai, ada hamparan tanah datar. Tiba-tiba, terdengar erangan samar seorang wanita dari sana. Oh, nama wanita itu adalah Li Qian. Dia adalah seorang aktris yang datang ke Pulau Yongjin bersama kru film lebih dari selusin hari yang lalu. Dia adalah aktris utama dalam produksi mereka. Oh, Li Qian merasa pusing, dan dia tampak seperti sedang mabuk. Meskipun Li Qian adalah aktris utama, dia tidak terkenal. Kru film itu hanyalah sekelompok aktor yang tidak dikenal seperti dia. Kadang-kadang, dia harus menjadi mitra minum dengan beberapa sutradara dan investor hanya untuk mendapatkan peran. Setiap kali dia melakukan itu, dia akan benar-benar mabuk, jadi dia sangat akrab dengan perasaan mabuk ini. Namun, samar-samar ia ingat bahwa ia telah syuting di pulau itu beberapa hari terakhir ini, dan selama itu, ia tidak minum sama sekali. Tadi malam, ia hanya tidur sedikit lebih larut dari biasanya. Jadi, ia jadi bertanya-tanya. Ada apa denganku? Sakit kepala ini. Oh, dalam kebingungannya, Li Qian ingin mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Namun, ketika dia mengulurkan tangannya, dia menemukan bahwa tangannya terikat oleh sesuatu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hah! Tiba-tiba, rasa takut naluriah muncul di hatinya, dan dia berjuang lagi, tetapi masih tidak bisa bergerak. Lalu, dia tiba-tiba merasa terguncang dan tak berbobot, seakan-akan dia tidak sedang berbaring di tempat tidur, melainkan melayang di udara. Apa yang telah terjadi? Dicekam rasa takut, dia akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah api samar yang tidak jauh dari kakinya. Api itu digunakan oleh kru kamera untuk memanaskan tempat tinggal mereka. Api hampir padam, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Tapi, mengapa ada api di bawah kakiku? Oh, Tiba-tiba, Li Qian merasa ngeri saat mendapati dirinya berdiri di atas sebuah benda tinggi, dan bukan hanya lengannya terikat di belakang punggungnya, tetapi juga ada tali rami yang sangat tebal di lehernya. Karena ngeri, dia tidak berdiri tegak, tetapi tiba-tiba memiringkan tubuhnya dan hampir menendang benda yang ada di bawah kakinya. Tiba-tiba, dia merasakan tenggorokannya tercekat begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Li Qian menggigil ketakutan dan segera berjinjit, mencoba mendapatkan kembali keseimbangannya. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di bawah kakinya, dia dapat menebak bahwa itu adalah tangga lipat yang digunakan oleh kru kamera. Pada saat itu, Li Qian tiba-tiba tersadar dan menyadari bahwa seseorang tidak hanya mengikat tangan dan lehernya, tetapi mereka juga menggantungnya di udara. Seseorang ingin menggantungnya. Jika tangga yang ada di bawah kakinya terbalik, dia akan tercekik oleh tali. Li Qian tidak berani bergerak bahkan setengah langkah pun. Dia mencoba memanggil bantuan. Halo. Tolong, apakah ada orang di sini? Namun, setelah dia berteriak beberapa kali, seluruh pulau tetap sunyi dan tidak responsif. Tidak. Li Qian gemetar ketakutan, air mata mengalir di wajahnya. Setelah beberapa menit, dia mulai meninggikan suaranya sekali lagi. Halo. Ada orang di sini. Aku mohon, jangan main-main denganku. Tepat saat Li Qian berteriak, angin dingin tiba-tiba bertiup dari arah laut. Li Qian mendapati bahwa di sisi kanannya, ada bayangan hitam yang bergoyang tertiup angin. Dia menoleh, dan betapa terkejutnya dia, ada sesosok tubuh manusia yang sudah mati tidak lebih dari 2 meter dari tangan kanannya. Tubuh itu tampaknya sudah tergantung di sana untuk waktu yang lama. Teriakannya bergema di seluruh pulau, tetapi tidak mendapat respons sama sekali. Bahkan gema pun tidak terdengar. 10 pagi Jalan Sun Feng, Kota Qinsan. Zhao Yu menguap sambil malas meletakkan barang bawaannya di bagasi Land Rover miliknya. Bagasinya cukup besar, jadi meskipun semua barang bawaannya sudah ditaruh di dalamnya, masih banyak ruang yang tersisa. Anjingnya Daheng, yang juga dipanggil Taikun, menggonggong beberapa kali.
Sambil mengibaskan ekornya dengan riang di kaki Zhao Yu, matanya memohon agar Zhao Yu tidak pergi. Hentikan itu. Zhao Yu menepuk kepala anjing itu dan berkata, karena kamu membuat ibuku kesal, sekarang aku harus membawamu bersamaku. Tuan, Rantau tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari kursi belakang. Tidak apa-apa, kami akan menyelidiki kasus ini, jadi haruskah Anda membawa anjing sebesar itu? Bisakah anjing itu membantu kami memecahkan kasus ini? Mendengar kekhawatiran Rantau, Zheng Ke dan Wu Xiumin tidak bisa menahan tawa. Oh, jangan remehkan anak anjing itu. Zhao Yu menunjuk ke arah anjing itu dan berkata, orang ini telah membantuku memecahkan banyak kasus. Apakah kau ingat kasus mayat bank yang kuceritakan padamu? Jika itu tidak membantuku menemukan yang baru. Zhao Yu ragu-ragu, mencoba mencari cara yang lebih baik untuk mengucapkan kata, sehte, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Rantau bertanya, segar apa? Jejak kaki yang baru. Zhao Yu segera menemukan kata-kata yang lebih baik. Anjingmu sangat baik. Wu Xiumin tertawa dari dalam mobil. Anjing lain bisa mencium bau, tapi anjingmu bahkan bisa mengenali jejak kaki. Itu bukan jejak kaki. Pokoknya, aku tidak bisa meninggalkannya di rumah. Kata Zhao Yu dengan enggan. Tai Kun menggonggong seakan-akan bisa mengerti perkataannya. Wu Xiumin cemberut. Ketua tim, apakah kamu tidak takut anjing ini akan menyakiti kita? Hei, anjing itu seperti pemiliknya. Anjing itu galak, begitu juga ketua tim kita. Rantau ketakutan oleh tatapan mata Zhao Yu yang galak, jadi dia segera diam dan masuk ke dalam mobil. Taipan itu juga takut pada Zhao Yu. Ketika Zhao Yu mengangkat alisnya, ia melompat ke dalam bagasi dengan patuh. Daerah Beiqian tempat kasus iblis terjadi berbatasan dengan Provinsi Longqi, dan hanya berjarak 400 km dari Qinsan. Karena itu, Zhao Yu berpikir akan lebih mudah untuk berkendara. Selain itu, ia harus membawa Tai Kun bersamanya, jadi ia tidak bisa menggunakan moda transportasi lain. Setelah mobil dinyalakan, Rantau terus berbicara dari kursi belakang. Begitu mobil memasuki jalan tol, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Ketua tim, ketika saya masih kecil, saya membaca tentang kasus setan di koran. Saya ingat bahwa para saksi mengaku telah melihat hantu dari tempat kejadian bunuh diri korban. Apakah menurut Anda dari sinilah nama, kasus setan, muncul? Jangan lagi. Wu Xiumin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengolok-olok Rantau dan bertanya, apakah kamu membaca koran dalam mimpimu? Hantu, haha. Kamu. Saat Rantau tengah mencari kata-kata cerdas untuk menjawab, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. Setelah dia kembali dari Selandia Baru, demi keselamatan, divisi kriminal secara khusus memesankan dia sebuah telepon seluler dengan fungsi kerahasiaan yang lebih baik. Nomor telepon seluler baru itu tidak diketahui siapapun kecuali divisi kriminal. Halo, jawab Zhao Yu. Panggilan itu dari Chen Zuo, petugas penghubung. Saat mengemudi, Zhao Yu menjawab dengan perangkat Bluetooth-nya. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Zuo yang tergesa-gesa dan tanpa henti untuk waktu yang lama, Zhao Yu bertanya kepadanya dengan sedikit kebingungan, Chen Zuo, apa maksud, dan kemudian tidak ada lagi. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang benar-benar dapatku mengerti? Tiba-tiba, Zhao Yu tercengang saat dia mengulang apa yang baru saja disampaikan Chen Zuo kepadanya melalui telepon. Maksudmu? Di sebuah pulau kecil, sekelompok besar orang tiba-tiba meninggal. Dan, mereka membuat film. Bab 725. Ya Tuhan, setelah menutup telepon, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya memikirkan kasus iblis dan Tai Kun. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan heksagramnya. Tiba-tiba, mendengar berita seperti itu mengingatkannya akan hal ini. Seperti yang diharapkannya, ketika akhirnya dia pergi untuk memeriksa, sistem keajaiban menunjukkan heksagram Kungen. Zhao Yu cukup familiar dengan kombinasi kedua heksagram ini. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, Zhao Yu selalu menghadapi hal-hal yang sangat menantang ketika heksagram Kun dan heksagram Gen muncul bersamaan. Berdasarkan kombinasi ini, kasus Chen Zuo pasti sangat istimewa. Kau pasti bercanda. Kau adalah pemimpin kelompok investigasi khusus,
dan kau juga telah memecahkan kasus mayat perempuan tanpa kepala, kata Zeng Ke bercanda sambil merentangkan tangannya. Tapi kau tidak tahu Agatha Christie dan referensi ke Endentere Werenone. Baiklah, bagaimana dengan detektif Poirot? Saya pernah mencoba buah bernama Poirot sebelumnya, tetapi rasanya terlalu manis. Mengapa? Apakah Poirot juga seorang detektif? Zhao Yu menjawab dengan sungguh-sungguh sambil perlahan menepi di pinggir jalan. Saat ini, dia baru saja meninggalkan kota Qinsan. Wu Xiumin berpura-pura marah. Mengapa setiap kali kita ingin berkonsentrasi pada penyelidikan, hal ini selalu terjadi? Pemimpin, apakah ini benar-benar kasus baru? Dan, apakah kita harus mengambil alih penyelidikan? Zhao Yu mengangguk. Tuan, apa yang terjadi? Ran Tao menggelengkan kepalanya dan bertanya, kasus apa yang begitu mendesak? Tolong beritahu saya bahwa ini bukan pembunuhan di pabrik narkoba. Tuan Chen baru saja memberitahuku. Zhao Yu menoleh saat berbicara kepada yang lain, ada kru film yang pergi ke pulau terpencil di provinsi Tongjiang untuk syuting. Kemudian, pada malam hari, sesuatu terjadi dan beberapa orang meninggal. Karena pulau itu berada di bawah yurisdiksi kota Kuliang di provinsi Tongjiang, mereka khawatir polisi Kuliang tidak dapat menangani kasus ini, jadi mereka ingin kami membantu. Ya Tuhan, Ran Tao menjepit jarinya sambil menghitung jarak. Jarak dari Qinsan ke Kuliang lebih dari 2000 km. Apakah mungkin untuk naik pesawat? Entah Taikun benar-benar paham dengan perkataannya atau hanya kebetulan saja. Saat Ran Tao baru saja selesai bicara, gonggongan Taikun terdengar dari bagasi. Saya tidak mengerti. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, ada banyak kelompok investigasi khusus di dekat Tongjiang. Apakah mereka semua begitu sibuk? Mengapa kita harus pergi? Pemimpin, atasan Anda perlu tahu bahwa kami pandai menangani kasus yang belum terselesaikan, tetapi kasus yang mendesak bukanlah keahlian kami. Zhao Yu berbicara sambil mendecakkan bibirnya, sepertinya kita menangani pembunuhan tergesa-gesa di apotek dengan sangat baik, para petinggi berpikir bahwa kita adalah kandidat terbaik untuk mengawasi ini. Baiklah, lupakan saja apa yang kukatakan. Saat dia berbicara, Wu Xiumin tampaknya menyadari sesuatu, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, pemimpin, aku tidak mengerti. Berapa banyak orang yang tewas sebenarnya? Karena pembunuhan sudah terjadi, bukankah kita setidaknya perlu tahu berapa banyak korbannya? Saya tidak tahu. Meskipun, tampaknya situasinya serius. Kalau tidak, mereka tidak akan membutuhkan kita untuk datang sejauh itu untuk membantu. Kata Zhao Yu. Chen Zuo juga mengatakan bahwa dia akan mengirimkan rinciannya kepada kami sesegera mungkin. Dia juga menghubungi ahli patologi forensik Gao Fakai untuk membantu polisi setempat mengumpulkan bukti dan melakukan tes otopsi. Wow, Zeng Ke tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tidak mungkin. Gao Fakai, ini pasti bukan kasus biasa. Apakah benar-benar ada versi live dari Endentere Werenone? Aneh sekali. Ran Tao menggelengkan kepalanya. Mengapa kru film harus bepergian jauh untuk syuting di sebuah pulau? Sekarang tahun berapa? Dengan teknologi masa kini, yang mereka butuhkan hanyalah tirai hijau dan synthesizer. Selain itu, Anda juga bisa mengambil gambar di tepi pantai, bukan? Itu setidaknya cukup menarik. Kudengar bahwa kru yang sangat kecil pun setidaknya memiliki selusin orang di dalamnya. Wu Xiumin menyilangkan tangannya dan bertanya, apakah tidak ada dari mereka yang selamat? Jika memang begitu, itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Jangan bercanda, ini bukan game video. Apakah mungkin membunuh begitu banyak orang di pulau sekecil itu? Ran Tao menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu mungkin. Gunakan racun, dan selesailah semuanya, kata Wu Xiumin. Coba saja dan lihat apakah kau bisa membunuh begitu banyak orang. Ran Tao tidak pernah melewatkan kesempatan untuk bertengkar dengan Wu Xiumin. Lagi pula, sepertinya itu bukan racun, kan? Berhenti. Kalian berdua, diam. Zhao Yu buru-buru berteriak pada pasangan kekanak-kanakan itu. Sampai rincian kasusnya lebih jelas, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Mari kita ke TKP terlebih dahulu. Ini kasus yang sulit. Ayo kita pergi dan lihat. Zeng Ke, pesan tiketnya.
Kita akan segera pergi ke bandara. Oke, Zheng Ke segera mengeluarkan ponselnya. Zhao Yu melihat sekeliling mobil, lalu berkata kepada Zheng Ke, pesan 3 penerbangan tercepat ke Tongjiang. Tuan, apa yang Anda pikirkan? Kami berempat. Ran Tao mengangkat 4 jari. Zhao Yu mengeluarkan kunci mobilnya, lalu melemparkannya ke Ran Tao dan berkata, Ran Tao, kamu menyetir pelan-pelan saja, dan jangan khawatir. Makanan anjing ada di bagasi. Jangan lupa beri makan anjingku dan biarkan dia buang air kecil secara berkala. Apa? Ran Tao tiba-tiba merasa seperti orang bodoh. Tuan, apakah saya mendengar dengan benar? Apakah Anda benar-benar ingin saya menyetir mobil ke Kuliang? Itu lebih dari 2000 km. Sebenarnya, jaraknya 1846 km. Zheng Ke mengoreksinya, lalu berkata kepada Zhao Yu, pemimpin, ada penerbangan pukul 11.30. Jika kita berhasil, kita bisa mencapai tujuan kita pada pukul 4 sore. Bagaimana menurutmu? Zhao Yu mengangguk lalu berkata pada Ran Tao, Tao, tenang saja aku akan mengganti semua biaya selama perjalanan. Setelah itu, Zhao Yu bahkan tidak mengambil barang bawaan di bagasi, tetapi langsung pergi bersama Zheng Ke dan Wu Xiumin dengan taksi. Ran Tao ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi yang dilihatnya hanyalah wajah Wu Xiumin yang gembira saat mereka pergi. Tepat saat Zhao Yu dan yang lainnya bersiap untuk terbang ke Tongjiang, Kepala Biro Wang Chenggang, Kepala Kepolisian Kuliang, tiba di Pulau Yongjin dengan perahu. Mengetahui kedatangan Kepala Biro Wang, Dou Zili, Kapten Investigasi Kejahatan yang telah tiba di tempat kejadian perkara terlebih dahulu, bergegas melaporkan situasi tersebut kepadanya. Zili, Kepala Wang bertanya dengan wajah muram, dengan suara gemetar, bisakah kau memberitahuku sekarang berapa banyak orang yang tewas? Kapten Dou menggaruk jenggotnya sambil buru-buru menyerahkan sebatang rokok kepada kepala suku dan berkata dengan getir, Kepala suku Wang, saat ini, 5 mayat telah ditemukan. Namun, kami menduga bahwa ini mungkin bukan jumlah terakhir. Apa? Ketika mendengar ini, Kepala Wang menjatuhkan rokoknya. Ia lalu mendesah sedih dan bertanya, bukan angka terakhir. Lalu, berapa angka terakhir yang sebenarnya? Bab 726. Ya, itu akhirnya. Saat mereka berada di tempat itu, Wu Xiumin menceritakan kepada Zhao Yu tentang kisah Endentere Werenone. Pada akhirnya, ke-10 orang itu tewas. Sebenarnya, ini semua direncanakan oleh Kanselir Agung, yang menghukum orang-orang itu dengan cara yang menurutnya paling adil. Oh, Zhao Yu mengangguk. Cerita ini cukup menarik, tetapi kupikir seorang hakim harus memiliki seorang asisten. Jika seorang lelaki tua ingin membunuh begitu banyak orang sesuai dengan deskripsi lagu anak-anak, termasuk metode dan urutan pembunuhan, itu bukanlah hal yang mudah. Dosa ada di dalam hati, kata Wu Xiumin. Faktanya, bagian paling luar biasa dari karya Agatha Christie adalah bagaimana ia mengungkap kejahatan yang tersembunyi. Kejahatan orang-orang ini telah terungkap, dan mereka saling curiga, yang dapat dimanfaatkan oleh hakim. Yah, itu masuk akal. Meskipun ini novel, ini benar-benar mengesankan. Zhao Yu menghela napas. Kuharap kasus kita tidak seperti novel, di mana tidak ada yang selamat. Pada saat ini, Zheng Ke tiba-tiba melihat ponselnya dan berkata kepada Zhao Yu, saya baru saja menerima kabar dari Chen Zuo. Ada yang selamat. Astaga, teriak Zhao Yu. Bagaimana kamu bisa mengakses internet di pesawat ini? Bukan masalah besar bagiku. Zheng Ke dengan bangga menunjuk layar ponselnya dan berkata, saat ini, polisi telah menemukan 3 orang yang selamat di Pulau Yongjin, tetapi salah satu dari mereka berada dalam kondisi yang sangat serius di rumah sakit. Ia kemudian menambahkan, 2 korban selamat lainnya adalah seorang wanita dan seorang pria. Wanita itu adalah seorang aktris, dan pria itu mengaku sebagai produser, tetapi sebenarnya dia adalah seorang juru masak. Kata Zheng Ke. Ia kemudian menambahkan, Departemen Investigasi Kriminal Kuliang adalah yang pertama tiba di lokasi kejadian setelah menerima panggilan tersebut. Mereka merasa situasinya serius, jadi mereka melaporkannya ke divisi kriminal. Itulah sebabnya kami diminta untuk datang dan membantu. Zheng Ke melanjutkan,
dikatakan bahwa kedua korban selamat itu tidak mengalami luka serius, kecuali ketidakstabilan mental mereka. Namun, laporan itu mengatakan bahwa, meskipun dia selamat, wanita itu diletakkan di bangku lipat dengan tali rami di lehernya. Kemudian, dia hampir digantung sampai mati. Dia menggelengkan kepalanya. Si juru masak mengalami sesuatu yang lebih aneh lagi. Dia diikat dan dikubur hidup-hidup. Hanya wajahnya yang terlihat di atas tanah. Karena mereka masih menderita setelah mengalami ketakutan seperti itu, polisi setempat telah mengirim sebuah perahu besar, tempat mereka ditempatkan sementara. Mereka juga mengirim seorang psikolog untuk membantu keduanya tenang, sambil juga menanyakan kepada mereka tentang rincian spesifik kasus tersebut. Wu Xiumin kemudian bertanya, berapa banyak orang yang meninggal secara total? Saat ini, 6 orang telah dipastikan meninggal. Zheng Ke kemudian menoleh ke Zhao Yu dengan wajah sedih dan berkata, orang-orang ini meninggal dengan cara yang berbeda, dan jasad mereka tersebar di seluruh pulau. Jadi, polisi masih mencari jenazah mereka di seluruh pulau. Dengan demikian, jumlah kematian terakhir masih belum pasti. Ya Tuhan, 6 orang. Mereka semua juga pembuat film. Siapa yang bisa membunuh mereka dengan begitu kejam? Seru Wu Xiumin. Apakah mereka punya perselisihan besar di antara kru atau semacamnya? Coba aku lihat itu. Zhao Yu mengambil ponsel Zheng Ke dan dengan hati-hati membaca informasi yang baru saja dikirim Chen Zuo. Rupanya, kru yang terlibat dalam kecelakaan ini adalah kru film independen yang bekerja untuk perusahaan film bernama Champion Pictures. Karena mereka adalah unit semi swasta, mereka memiliki tim kreatif dan produksi sendiri. Tetapi karena keterbatasan dana dan distribusi, mereka masih harus berafiliasi dengan perusahaan yang lebih besar. Biasanya, sebelum syuting, mereka akan menyerahkan rencana perjalanan dan jadwal produksi kepada perusahaan induk yang lebih besar. Jika perusahaan tersebut menyetujuinya, mereka akan mendapatkan sejumlah dana dan bantuan. Kemudian, saat film tersebut dirilis, mereka dapat menerima persentase yang lebih tinggi dari hasil hak cipta. Champion Pictures sendiri bukanlah nama yang dikenal di industri ini. Karena itu, tim produksinya tidak memiliki keterampilan yang baik. Para sineas ini hanya bisa membuat film digital berbiaya rendah, film mini, dokumenter indie, dan sebagainya. Kru di Pulau Yongjin adalah salah satu tim tersebut. Sebenarnya, tim mereka berada di posisi paling bawah dalam lingkaran film dan televisi, artinya, mereka hanya mendapatkan apa yang ada di atas meja. Tujuan film mereka hanya untuk para investor. Misalnya, untuk film berbudget rendah dengan biaya produksi hanya $500.000, biasanya mereka akan meminta investasi budget $1 juta atau bahkan $2 juta. Selisih harga itu pada dasarnya adalah keuntungan mereka, jadi mereka tidak terlalu peduli dengan kualitas film atau keuntungan setelah film itu dirilis. Tentu saja, investor bukanlah orang bodoh. Oleh karena itu, bisnis kotor menjadi bagian yang meluas dari industri ini. Untuk mendapatkan sponsor dan mitra investasi, tim film atau perusahaan film akan menggunakan segala cara yang memungkinkan. Misalnya, kru dalam kecelakaan tersebut memperoleh dananya dari seorang wanita kaya setempat melalui hubungan pribadi yang dimilikinya dengan aktor Xie Hao. Karena itu, Xie Hao secara alami menjadi pemeran utama dalam film tersebut. Namun, sayangnya, Xie Hao telah meninggal dalam tragedi pulau ini. Menurut informasi yang didapat Zhao Yu, alasan kru film ingin syuting di Pulau Yongjin adalah karena Pulau Yongjin ada hubungannya dengan naskah. Kali ini, mereka sedang syuting film digital berjudul Laitos. Seluruh ceritanya tentang pulau terpencil dan mercusuar. Alasan mengapa kru film memilih Pulau Yongjin adalah karena Pulau Yongjin benar-benar memiliki mercusuar, dan pada tahun 1970-an dan 1980-an, mercusuar itu memainkan peran penting dalam memandu kapal-kapal lokal dengan selamat ke pantai. Dilaporkan bahwa polisi telah menghubungi Direktur Champion Pictures, yang mengklaim bahwa total 17 anggota kru film telah berpartisipasi dalam pembuatan film tersebut. Namun, karena lokasi syuting jauh dari daratan, orang-orang ini tidak serta-merta tinggal di pulau itu sepanjang waktu. Sekarang, mereka secara aktif berusaha menghubungi orang-orang ini, jadi diharapkan mereka akan segera mendapatkan jumlah pasti kematian.
Selain itu, jadwal produksi kru menunjukkan bahwa periode syuting mereka berlangsung selama sebulan penuh. Sejauh ini, kru telah syuting di pulau itu selama sekitar setengah bulan. Kemarin, syutingnya hampir selesai. Ya ampun, aku tidak percaya, 17 orang. Setelah mendengar angka yang mengejutkan ini, Zhao Yu menjadi tegang. Ia tak percaya bahwa kru film menghadapi hal yang mengerikan seperti itu, terutama saat film itu hampir selesai. Ia jadi bertanya-tanya, apa yang terjadi di pulau itu? Bab 727. Perjalanan ke tempat kejadian perkara ini masih di luar dugaan Zhao Yu dan yang lainnya. Polisi provinsi menerima mereka dan mengantar mereka langsung ke dermaga begitu mereka turun dari pesawat di kota Kuliang. Namun, pulau itu berjarak 27 km dari daratan, dan meskipun polisi setempat menggunakan speedboat terbaik untuk mengangkut mereka ke sana, tetap saja butuh waktu lebih dari 1 jam bagi mereka untuk mencapai tempat kejadian perkara. Saat mereka bertiga tiba di Pulau Yongjin, langit sudah gelap gulita. Ombak bergulung-gulung di bawah langit senja. Dalam cahaya redup, Zhao Yu melihat garis besar Pulau Yongjin. Pulau itu jauh lebih kecil dari yang dibayangkannya. Faktanya, Pulau Yongjin berukuran sekitar 15 lapangan sepak bola biasa jika digabungkan. Selain itu, pulau itu tidak gersang seperti pulau-pulau terpencil lainnya. Sebaliknya, pulau ini memiliki banyak vegetasi dan bahkan beberapa daerah berhutan. Topografi pulau ini juga lebih kompleks, karena memiliki perbukitan, cekungan, terumbu karang, dan tebing. Melihat Pulau Yongjin di depannya, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian di pendaratan di Selandia Baru. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia selalu mengalami masalah dengan pulau-pulau. Kepolisian daerah Kuliang sangat memperhatikan kasus yang mengerikan tersebut, sehingga mereka mengerahkan sebagian besar pasukan polisi untuk menangani TKP. Saat itu, pulau tersebut dipenuhi oleh polisi berseragam, yang telah memasang lampu-lampu tinggi, membuat pulau ini terang benderang seperti siang hari. Mereka juga telah mengirim polisi khusus untuk membantu. Kapal-kapal dengan tanda polisi maritim terlihat di mana-mana. Setelah menerima berita tersebut, sejumlah petugas dari kantor provinsi, kepala biro kota Kuliang, dan kapten investigasi kriminal yang menangani kasus tersebut semuanya bergegas datang. Namun, kelompok investigasi khusus tetap merupakan yang berpangkat paling tinggi. Setelah beberapa patah kata menyapa di dermaga, mereka semua langsung menuju ke tempat kejadian perkara, sementara sang kapten mulai melaporkan perkembangan terakhir kepada Zhao Yu dan yang lainnya. Nama sang kapten adalah Dou Zili, dan dia adalah seorang pria besar berusia 30-an. Meskipun dia tampan, dia tidak peduli dengan pakaiannya. Dibandingkan dengan Li Loyun dari Jimping dan Kapten Sun dari kota Bailing, Kapten Investigasi Kejahatan Kuliang cukup unik. Rambutnya acak-acakan, jenggotnya tidak dirapikan, dan pakaiannya kotor. Jika bukan karena ia diperkenalkan kepada mereka sebagai seorang perwira, mereka akan mengira bahwa ia hanyalah seorang gelandangan dari jalanan. Ketika berbicara, Dou Zili selalu membungkukkan bahunya, sambil terlihat sangat gugup. Petugas, kami baru saja memeriksa informasinya. Ada 10 orang di kru ini yang sedang syuting di Pulau Yongjin. Dou Zili berbicara dengan aksen lokal yang kental, tetapi Zhao Yu dan yang lainnya masih bisa mengerti sebagian besar dari apa yang dia katakan. Ia kemudian berkata, sejauh ini, kami telah menemukan 6 korban meninggal dan 1 orang luka berat. Ada juga 1 orang hilang. Jadi, hanya 2 orang yang selamat. 2 orang ini ditahan di kapal polisi, sementara kami menginterogasi mereka. Setelah mendengar perkataan Kapten Dou, Zhao Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak saling menatap. Ketiga pria itu saling menatap selama beberapa menit, mata mereka memperlihatkan kekhawatiran mereka yang tak terucapkan. Apakah dia baru saja mengatakan 10 orang? Ini sungguh terlalu kebetulan. Ada 10 korban dalam, endentere were none. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Kami sudah memeriksa, lanjut Kapten Dou, leher wanita yang selamat itu diikat dengan tali, dan tangannya diikat di belakang punggungnya. Namun, si pembunuh sengaja mengikatkan tali di kedua ketiaknya, sehingga meskipun tangga terbalik, wanita itu tidak akan benar-benar digantung. Oh,
Zhao Yu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Jadi, pembunuhnya tidak ingin membunuh aktris itu. Tapi, mengapa dia melakukan hal yang lebih dari itu? Mengikatnya di udara seperti itu. Juga, juru masaknya dikubur hidup-hidup, kata Kapten Dou. Tiba-tiba, ponsel Zhao Yu berdering. Saat dia menjawabnya, dia mendengar suara yang dikenalnya. Pemimpin Zhao, apakah Anda sudah sampai? Saya Gao Fakai. Hai, Tuan Gao. Zhao Yu tidak menyangka bahwa dokter forensik yang akan menelepon. Dia menjawabnya dengan tergesa-gesa, kami baru saja tiba. Bagaimana denganmu? Saya tiba di sini pagi ini, kata Gao Fakai. Saya akan memberitahu Anda satu hal, fasilitas forensik kantor polisi Kuliang terlalu buruk untuk memenuhi standar saya. Jadi, saya akan memindahkan semua jenazah dan barang bukti ke kota Kauhai. Saya pernah bekerja di sana sebelumnya, dan sekarang ini merupakan tempat terdekat dan paling cocok untuk melakukan pekerjaan saya. Zhao Yu, tentu saja, tidak punya alasan untuk membantah keputusan relokasi ini, jadi dia setuju. Tentu saja, kami semua mengandalkanmu. Kami sudah berada di pulau itu. Jika kamu menerima informasi baru, harap beritahu aku sesegera mungkin. Tentu saja, jawab Gao Fakai. Ia lalu menutup telepon. Zhao Yu senang berurusan dengan orang-orang yang tenang dan sangat efektif. Ia sangat terkesan dengan pria ini sejak bekerja dengannya dalam kasus mayat wanita tanpa kepala. Kali ini, karena atasannya telah mengirimnya, kasus ini benar-benar menjadi kasus dengan prioritas tinggi. Setelah menutup telepon, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi dia bertanya, hei, bagaimana mungkin ada sinyal telepon seluler di pulau ini? Kapten Dou buru-buru menunjuk ke arah laut di sebelah kanannya dan berkata, ada anjungan pengeboran minyak sejauh 10 km yang memiliki stasiun pangkalan di sana. Kita tidak hanya bisa menelepon, tetapi juga bisa berselancar di internet. Zhao Yu mengerutkan kening dan bertanya, bukankah itu aneh? Begitu banyak orang terbunuh, namun tidak ada seorang pun yang meminta bantuan. Kapten Dou menjawab dengan cepat, ya, benar. Saya akan menceritakan keseluruhan ceritanya. Pada pukul 6.15 pagi, operator kami menerima telepon. Penelepon itu mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di Pulau Yongjin. Kami memeriksanya, dan tampaknya penelepon itu adalah aktris yang selamat. Tunggu sebentar, kata Wu Xiumin. Bagaimana wanita itu menelepon polisi saat tangannya diikat? Aku tidak mengatakannya dengan benar, kan? Kapten Dou tergagap, lalu menunjuk ke arah Zhao Yu dan berkata sambil tertawa, ngomong-ngomong, kamu baru saja menjawab telepon. Aku hanya membicarakannya, haha. Dia tersenyum canggung, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menyerahkannya kepada Zhao Yu. Dia lalu berkata, si juru masak itu adalah orang yang dikubur hidup-hidup. Mengetahui bahwa Zhao Yu dan yang lainnya tidak merokok, Kapten Dou harus memegang rokok di tangannya sambil terus menjelaskan, ya. Pria yang dikubur hidup-hidup itu, meskipun tangannya diikat, dia tidak terkubur terlalu dalam. Dia berkata bahwa dia entah bagaimana bisa memanjat keluar. Kemudian, dia menyelamatkan aktris itu, dan saat itulah aktris itu menelepon polisi. Dan dia juga yang memberitahu kita tentang tali yang ada di bawah ketiak aktris itu. Benar, Kapten Dou tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, saat kami tiba, kedua korban selamat itu mengatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana mereka ditangkap. Mereka mengatakan bahwa mereka baru saja bangun dan mendapati diri mereka diikat. Mendengar ini, Wu Xiumin tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan kecurigaannya. Pembunuhnya pasti telah memberikan pil tidur kepada orang-orang ini. Bab 728. Itulah yang kupikirkan, kata Dou Zili. Aku telah melihat semua tempat kejadian pembunuhan. Aku merasa bahwa pembunuhnya pasti telah melakukan kejahatan ini dalam semalam. Karena dia membunuh begitu banyak orang dalam satu malam, dia pasti menggunakan cara yang luar biasa. Mendengar ini, Wu Xiumin mengatakan sesuatu secara diam-diam di telinga Zhengke. Setelah mendengarkan kata-katanya, Zhengke mengangguk. Meskipun Zhao Yu tidak mendengar apa yang dikatakannya, dia bisa menebak bahwa Wu Xiumin memiliki pertanyaan yang sama dengannya. Dia bertanya-tanya,
Karena pembunuhnya ingin membunuh orang-orang ini, mengapa dia tidak meracuni mereka saja? Bukankah itu akan menyelamatkannya dari kesulitan membunuh orang satu persatu? Sejujurnya, kata Douzili dengan sedih, seumur hidup, aku belum pernah melihat tragedi seperti itu. Aneh sekali. Aneh. Zhao Yu tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Douzili. Ayo, aku akan menunjukkan tempat kejadian perkara satu persatu, kata Douzili sambil menunjuk ke bagian dalam dermaga. Kasus ini benar-benar teka-teki. Saat dia berbicara, Douzili menggigil dan menggaruk telinga dan pipinya, yang tampak sangat tidak wajar. Dia juga masih memegang kotak rokok di tangannya, yang hampir saja dia remukkan. Ayo, coba satu. Zhao Yu tahu bahwa Douzili ingin merokok sekarang. Gejala putus zatnya terlihat jelas. Karena itu, Zhao Yu menduga bahwa Douzili pastilah seorang perokok berat. Oh, terima kasih. Maafkan aku. Maafkan aku. Douzili dengan gemetar menyalakan sebatang rokok setelah mendapat persetujuannya. Zhao Yu memperhatikan bahwa rokok yang dimiliki kapten ini adalah Red Plum, yang kualitasnya tidak terlalu bagus. Dari sini, Zhao Yu menduga bahwa pendapatan standar di sini pasti sangat tidak memuaskan. Tidak heran atasannya mengirim kelompok investigasi khusus kami untuk memecahkan kasus ini. Membiarkan Douzili menikmati rokoknya, Zhao Yu tidak mengganggunya lagi, tetapi segera membawa Wu Xiumin dan Zheng bersamanya ke bagian dalam dermaga. Setelah menghabiskan rokoknya, Douzili menyusul mereka dan melaporkan, setelah menerima telepon, orang pertama yang tiba di tempat kejadian adalah beberapa polisi dari kantor polisi pesisir. Begitu mereka sampai di dermaga, mereka melihat dua korban selamat yang ketakutan. Saat itu, keduanya sangat ketakutan hingga mereka meringkuk bersama dan terus berkata, mereka semua mati. Mereka semua mati. Kemudian, polisi melihat mayat pertama. Setelah melangkah beberapa langkah lagi, Douzili berhenti dan menunjuk ke suatu tempat yang terdapat garis-garis putih di atasnya dan berkata, disinilah mereka menemukan mayat pertama. Itu adalah seorang pria yang terbakar sampai mati. Mengerikan. Ahli forensik Anda telah membawa mayat-mayat itu untuk diperiksa. Meskipun mayatnya terbakar parah, kedua korban selamat masih dapat mengenali bahwa orang itu adalah salah satu anggota kru mereka, yang bertanggung jawab atas pakaian dan perlengkapan, serta transportasi dan sebagainya. Terbakar. Zhao Yu mengulang kata itu sambil memberi isyarat kepada Zheng Ke, yang segera menyalakan senter ponselnya sehingga ia dapat mengambil gambar tempat kejadian perkara. Di tanah, mereka masih dapat melihat beberapa jejak sisa api. Wow, kata Zheng Ke dengan heran. Pemimpin, lihatlah bekas-bekas terbakar. Garis-garis hangus itu memanjang begitu panjang. Ini jelas menunjukkan bahwa korban berjuang cukup lama saat terbakar, bukan? Ya, kata Zhao Yu. Saat Anda terbakar, hal pertama yang akan Anda pikirkan adalah mencari air. Pria ini pasti ingin pergi ke pantai, tetapi karena apinya terlalu besar, ia terbakar sampai mati sebelum sempat sampai di sana. Douzili mengangguk, lalu bertanya, menurutmu, apakah orang ini dibakar di tempat lain, lalu lari ke sini sendirian? Tapi, jika dia diberi obat tidur, orang ini tidak akan bisa lari, kan? Tak satu pun dari tiga orang lainnya menanggapi pertanyaannya yang agak kontradiktif, yang menjelaskan dua skenario yang sangat berbeda. Ini karena mereka sama-sama bingung dan tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Melihat tidak ada yang menjawab, Douzili berkata, Tuan, ini baru permulaan. Ikutlah denganku. Sambil berbicara, ia memberi isyarat kepada kelompok itu untuk mengikutinya. Karena Pulau Yongjin merupakan pulau tak berpenghuni, dermaga di sana berukuran kecil. Dahulu, dermaga itu dibangun dengan bahan bangunan alami. Kini, dermaga itu sudah tua, rusak, dan dalam kondisi menyedihkan. Saat ini, Zhao Yu tiba-tiba merasa sedikit panas. Meskipun saat itu musim dingin, karena Pulau Yongjin terletak di dekat Laut Cina Selatan, udaranya tidak dingin sama sekali. Karena Zhao Yu datang dari utara, dia tidak mempertimbangkan pakaiannya dengan baik. Karena itu, mantel katunnya yang biasa terlalu tebal untuk iklim ini, dan dia berkeringat deras. Ketika mereka tiba di dermaga pulau yang basah dan bergelombang,
mereka melihat lebih banyak polisi di sana. Hal yang paling mencolok yang menarik perhatian mereka adalah beberapa tenda yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari sisi kanan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, tenda-tenda itu pastilah tempat tinggal sementara bagi kru film. Karena mereka harus syuting di pulau itu selama lebih dari setengah bulan, mereka tentu saja membutuhkan akomodasi sementara. Dou Zili mengendus rokoknya dengan ganas, sementara dia membawa Zhao Yu dan yang lainnya ke tenda. Korban kedua digorok lehernya oleh si pembunuh. Dou Zili menunjuk ke satu sisi tenda dan berkata, ketika polisi bergegas ke tenda, mereka melihat darah di pintu tenda. Kemudian, ketika mereka masuk ke dalam, mereka melihat mayat. Saat rombongan itu tiba di pintu tenda, karena masih terlihat bercak darah di tanah di luar tenda, Zhao Yu dan yang lainnya tidak jadi masuk ke dalam tenda, melainkan hanya melihat ke dalam melalui penerangan dari senter ponsel. Korban telah teridentifikasi, kata Dou Zili. Ya, dia seorang aktor. Namanya, Dia menggaruk kepalanya, tetapi jelas tidak ingat. Dia kemudian bergegas ke polisi di sebelahnya dan meminta bantuan. Bukankah itu Xie Hao? Zeng Ke tiba-tiba bertanya. Benar, benar. Dou Zili mengangguk dan menatap Zeng Ke dengan heran. Kau benar-benar hebat. Bagaimana kau tahu itu? Zeng Ke menatap Zhao Yu dan berkata, Xie Hao adalah orang paling terkenal di kelompok ini. Dia telah memainkan banyak peran kecil dalam banyak drama TV arus utama. Perekrutan investor dan sponsor untuk drama ini pada dasarnya semua berkat dia. Zhao Yu menoleh dan mengamati dengan saksama pemandangan di dalam tenda. Noda darah itu memang pemandangan yang tragis. Zhao Yu juga melihat ada bercak darah di koper dan kantong tidur di dalam tenda. Ada juga tanda-tanda yang jelas bahwa seseorang telah mengobrak-abrik semuanya. Kapten Dou, apakah ada yang menyentuh sesuatu di sini? Zhao Yu bertanya dengan cepat. Tidak, Dou Zili berkata dengan gugup, meskipun kami tidak menemukan banyak pembunuhan dalam pekerjaan sehari-hari kami tetap memahami prinsip-prinsip dasar. Karena itu, tidak ada yang berani memindahkan apapun. Ia kemudian menambahkan, ketika kedua polisi itu melihat orang yang sudah meninggal di dalam tenda, mereka semua ketakutan. Mereka tidak punya senjata, dan mereka takut pembunuhnya masih bersembunyi di dekat situ. Jadi, alih-alih melihat ke dalam, mereka kembali ke dermaga dan menunggu bantuan datang. Setelah dia mengungkapkan hal itu, Dou Zili mungkin merasa bahwa kata-katanya kurang tepat, jadi dia buru-buru menambahkan, kamu tidak perlu terkejut dengan ini, karena Kuliang adalah tempat yang kecil. Hampir tidak ada pembunuhan di sini. Dia mengangkat bahu sambil mencoba menjelaskan, siapapun di sini yang melihat situasi seperti itu juga akan merasa takut. Sejujurnya, bahkan ketika polisi kriminal datang untuk membantu menyelidiki, mereka semua juga takut kepada polisi kriminal. Hanya dalam beberapa menit, Dou Zili sudah menghabiskan 2 batang rokoknya dengan gugup. Ia kemudian berkata dengan cemas, aku masih bingung. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di sini? Bab 729. Hei, Kapten Dou membawa Zhao Yu dan yang lainnya ke bawah pohon besar di samping tenda. Ia kemudian menunjuk ke puncak pohon tertinggi dan berkata, disinilah mayat ketiga ditemukan dan di mana korban perempuan digantung. Zhao Yu dan yang lainnya mengeluarkan senter mereka dan mengamati lebih dekat puncak pohon itu. Mereka melihat 2 tali kuat masih tergantung di sana. 2 orang tergantung berdampingan, sangat berdekatan. Namun, 1 orang tewas, sementara yang lain selamat. Kapten Dou melambaikan tangan kepada seorang polisi di dekatnya, yang segera mengeluarkan foto-foto TKP dan menunjukkannya kepada semua orang. Korban yang meninggal adalah direkturnya. Kapten Dou mengumumkan, saya ingat namanya Qian Jin, yang berarti menghasilkan banyak uang, jadi sangat mudah bagi saya untuk mengingatnya. Qian Jin. Zeng Ke menambahkan, pria berusia 51 tahun ini telah bekerja di industri hiburan selama beberapa dekade. Dia bukan hanya sutradara film, tetapi juga produser nominal film tersebut. Wah, banyak sekali gelarnya. Itu kekuatan yang besar, bukan? Wu Xiu mendesah. Tidak juga. Ada perbedaan besar antara sutradara film kecil dan sutradara arus utama, kata Zeng Ke.
Seorang sutradara untuk kru mini seperti itu harus memainkan banyak peran dan melakukan banyak hal sendiri. Saat semua orang mendiskusikan rinciannya, Zhao Yu tenggelam dalam pikirannya. Jadi, sutradaranya digantung, tetapi pemeran utamanya selamat. Pembunuhnya, mengapa dia membuat pengaturan seperti itu? Apakah si pembunuh tidak khawatir sama sekali bahwa kelangsungan hidup aktris itu akan merugikan dirinya? Saat Zhao Yu mengingat heksagram yang dilihatnya hari ini, dia menyadari bahwa semua yang ada di depannya benar-benar sejalan dengan heksagram Kungen. Lagi pula, banyak sekali orang yang telah meninggal. Itulah bagian Kun dari heksagram. Kemudian, kasus besar berkaitan dengan bagian Gun dari heksagram. Memikirkan hal ini, terutama mengenai bagian senjata pada heksagram, Zhao Yu menduga pasti ada beberapa petunjuk yang lebih penting. Pada saat itu, Zhao Yu menatap tali yang tergantung di pohon dan bertanya-tanya apakah heksagram itu menunjukkan bahwa petunjuk kasus ini telah muncul. Ayo, kita pergi dan melihat tempat kejadian perkara berikutnya. Kita ke sini dulu. Lebih dekat. Pada saat ini, Dou Zili menyalakan rokoknya yang ketiga. Dia kemudian berkata kepada ketiganya, setelah TKP tenda, TKP berikut semuanya tersebar. Tersebar. Zhao Yu terkejut mendengarnya. Ia berasumsi bahwa tempat-tempat ditemukannya korban akan relatif terkonsentrasi di area yang sama. Jika mereka tersebar lebih jauh, tampaknya mustahil hanya ada satu pembunuh. Lagi pula, pembunuh hanya punya waktu 1 malam untuk melakukan kejahatannya. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Kapten Dou, mereka menyeberangi hutan di samping tenda dan tiba di sebuah tebing di tepi laut. Tebing itu tingginya 5 atau 6 meter, dan di bawah tebing itu terdapat beberapa karang hitam besar. Ombak ganas yang menghantam karang itu tampak sangat berbahaya dan menakutkan. Juru kamera itu didorong jatuh oleh si pembunuh dari sini, kata Kapten Dou sambil menunjuk ke suatu area di bawah tebing. Pria itu jatuh tepat di atas batu di sana, dan ketika polisi menemukannya, dia sudah berhenti bernapas. Kapten Dou, Anda tidak teliti. Wu Xiumin tidak tahan lagi. Sebagai polisi kriminal, kita tidak bisa berasumsi bahwa korban pasti didorong oleh pembunuhnya. Mungkinkah dia melompat atas kemauannya sendiri? Mendengar kata-kata Wu Xiumin, Kapten Dou menyadari bahwa kata-katanya tidak sepenuhnya tepat. Jadi, dia segera menjelaskan, maaf, kurasa aku menganggapnya biasa saja. Lain kali, aku akan lebih memperhatikan. Aku benar-benar takut dengan semua ini, jadi tolong maafkan aku. Pimpinan, nama juru kameranya adalah Zhang Chenggong, dan dia berusia 51 tahun. Zheng Ke membacakan informasi yang telah dia peroleh tentang korban ini. Orang ini memegang posisi penting di Champion Pictures. Dia juga memiliki hubungan dekat dengan para anggota senior perusahaan. Saat Zhao Yu sedang memikirkan sesuatu, teleponnya tiba-tiba berdering lagi. Ketika dia mengeluarkan ponselnya, dia melihat bahwa itu adalah panggilan dari dokter forensik, Gao Fakai. Zhao Yu secara naluriah merasa bahwa itu pasti sesuatu yang penting. Begitu Zhao Yu menjawab telepon, dia mendengar suara Gao yang bersemangat. Pemimpin Zhao, kami masih dalam perjalanan menuju kota Kaohai, tetapi ketika saya sedang memilah mayat-mayat, saya menemukan sesuatu yang mungkin berguna bagi Anda dalam memecahkan kasus ini. Ada apa? Tanya Zhao Yu. Salah satu korban laki-laki yang meninggal jelas jatuh dari ketinggian. Kata Gao, saya penasaran saat melihat lakban di mulutnya, jadi saya melepas lakban itu dan menemukan USB di dalam mulutnya. Ia kemudian menambahkan, USB tersebut kini disegel dalam kantong plastik. Karena kami telah membaca informasi yang ada di USB tersebut, kami menemukan sesuatu yang istimewa. Ada apa? Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah dia yang jatuh dari tebing? Juru kamera kru bernama Zhang Chenggong. Dia seorang juru kamera. Itu penjelasan yang bagus. Gao Fakai mengucapkan kata-kata itu, tetapi tidak menjawab pertanyaan Zhao dengan tepat. Ia kemudian berkata, saya telah meminta asisten saya untuk mengirimkan informasi yang ada di USB ke cloud independen Anda. Jadi, Anda dapat memeriksanya dengan nomor akun dan kata sandi Anda. Namun,
File tersebut cukup besar, jadi mungkin perlu waktu. Selain itu, saya akan mengirimkan foto korban yang meninggal, sehingga Anda dapat mengonfirmasi semuanya dengan polisi setempat. Baiklah. Setelah menutup telepon, Zhao Yu buru-buru mengulangi kata-kata Gao kepada yang lain, dan mereka semua tiba-tiba merasakan getaran di hati mereka. Zheng Ke segera menyalakan laptopnya dan memeriksa akun cloud independen mereka. Meskipun ada sinyal di pulau itu, mereka cukup jauh dari stasiun pangkalan, jadi koneksi internetnya agak lambat. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan foto-foto itu. Zhao Yu dengan cepat menunjukkan foto-foto itu kepada Kapten Dou, yang mengangguk mengiyakan. Dia yakin bahwa pria dengan USB di mulutnya memang Zhang Chenggong, juru kamera yang jatuh dari tebing. Pada saat ini, Zheng Ke akhirnya membuka sebuah video kecil yang dikirim oleh Gao Fakai. Ketika mereka melihatnya, mereka semua terkejut. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa itu adalah klip seorang gadis yang sedang berganti pakaian di ruang ganti. Setelah video kedua dibuka, ternyata itu adalah klip yang lebih cabul lagi tentang kamar mandi wanita. Ada adegan yang lebih mengejutkan lagi, yang semuanya jelas direkam secara diam-diam. Ini, seru Zheng Ke sambil melihat layar dan menunjuknya. Ini rekaman terbaru. Lihat ini. Video tersebut memperlihatkan seorang wanita yang sedang buang air di bawah tebing di tepi pantai. Sudut lensa kamera tampak seperti video tersebut diambil dari celah batu. Rupanya, video ini diambil oleh juru kamera tersembunyi. Ketika melihat wanita ini, mata Kapten Dou berbinar dan dia menunjuk foto itu dan berkata, "Ya, gadis itu adalah aktris yang masih hidup." Ya Tuhan, apa ini? Setelah mendengar kata-kata Kapten Dou, yang lain menyadari bahwa klip ini pasti diambil di Pulau Yongjin. Saat mereka terus menonton rekamannya, sang aktris baru saja hendak melakukan urusannya, ketika dia berbalik dan melihat orang yang sedang merekamnya. "Bajingan, apa kau tidak merasa bersalah sedikit pun karena memata-mataiku tanpa malu-malu? Keluar dari sini." Aktris itu mengenakan celananya sambil berteriak dengan marah. Ketika dia terekspos, juru kamera tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia terus merekam. Pada saat yang sama, seringainya terdengar dari balik kamera, dan itu membuat Zhao Yu dan yang lainnya merinding. Bab 730. Meskipun angin selatan bertiup sepoi-sepoi, namun hal itu membuat Zhao Yu dan yang lainnya merasa kedinginan. "Benar-benar mengejutkan," kata Dou Zili. Juru kamera kru film itu adalah seorang pengintip yang telah melakukan begitu banyak trik yang tidak tahu malu. Kurasa dialah yang merekam semua adegan tidak senonoh ini. Menurutku, kasus ini bukan kecelakaan. Wu Xiumin mengangguk dan berkata. Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa, "Kapten Dou, apakah Anda ingat apakah ada korban meninggal lainnya yang mulutnya dibalut lakban?" Aku tidak ingat apa-apa." Saat Kapten Dou membuang puntung rokoknya dari tebing, dia berkata dengan malu, "Aku begitu takut, aku tidak menyadari." Zhao Yu kemudian menoleh ke Zheng Ke. "Kamu bisa menghubungi ahli patologi forensik dan memintanya untuk memeriksa korban tewas lainnya untuk melihat apakah ada USB lainnya." "Baiklah," kata Zheng Ke sebelum bergegas mengikuti perintahnya. Zhao Yu dan Wu Xiumin saling berpandangan dan tidak berkata apa-apa, tetapi mereka berdua memikirkan hal yang sama. Karena USB dimasukkan ke dalam mulut orang yang sudah meninggal oleh si pembunuh, ini menunjukkan bahwa si pembunuh mencoba memberitahu mereka sesuatu. Dari sudut pandang ini, kasus Pulau Yongjin ini kemungkinan besar merupakan rencana pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Dan, jika memang begitu, mereka pasti bertanya-tanya. Apakah Endentere Werenone benar-benar terjadi di dunia nyata? "Petugas Zhao," kata Kapten Dou, sambil menunjuk ke laut di kejauhan, "yang kelima adalah seorang wanita, yang ditemukan di air oleh anak buah kami. Dia pasti tenggelam." Karena jaraknya, Zhao Yu dan yang lainnya tidak dapat melihat dengan jelas kemana dia menunjuk, bahkan dengan senter. Ada jalan setapak di sebelah kiri tebing yang mengarah langsung ke laut. Kata Kapten Dou sambil memimpin kerumunan ke depan. Mayat itu basah kuyup di genangan air laut yang besar yang dikelilingi oleh karang. Itulah sebabnya mayat itu tidak hanyut ke laut. Di bawah bimbingan Kapten Dou,
kelompok itu berjalan menuju tepi pantai yang berbatu dan melihat genangan air yang dikelilingi oleh karang. Namun, karena mayatnya sudah dibawa pergi, tidak ada yang tersisa untuk dilihat di sana. Zheng Ke kemudian menoleh ke Zhao Yu dan berkata, ada wanita lain di kru selain Li Qian, aktris utama. Namanya Qin Hao, dan dia berusia 42 tahun. Dia adalah penata rias dan asisten sutradara. Selain itu, saya baru saja bertanya kepada ahli patologi forensik Gao, yang mengatakan bahwa dia telah mengirim seseorang untuk memeriksa mulut mayat-mayat lainnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Oh, Zhao Yu mengangguk. Setelah selesai memeriksa tempat kejadian perkara di tepi pantai, Kapten Dou membawa kelompok itu kembali ke tenda kru sebelum berjalan ke kedalaman pulau. 6 orang tewas, kata Wu Xiumin. Kami baru melihat 5 orang. Di mana yang terakhir? Di seberang mercusuar, jawab Kapten Dou. Tapi, ada tempat yang perlu kutunjukkan padamu sebelum kita pergi ke mercusuar. Ada taman di sebelah barat laut tenda, tempat juru masak yang selamat dikubur hidup-hidup. Sebuah taman. Bukankah ini pulau tak berpenghuni? Dari mana taman itu berasal? Tanya Wu Xiumin penasaran. Kapten Dou ragu sejenak, lalu berkata, iya, selama Perang Pembebasan, pasukan Angkatan Laut ditempatkan di pulau ini. Ada banyak gubuk dan rumah kayu di pulau itu, yang semuanya ditinggalkan oleh tentara. Saya pikir mereka juga membangun taman itu. Kamu pasti bercanda. Zheng Ke menggelengkan kepalanya dan bertanya, kapan tentara punya waktu untuk membangun taman? Kapten Dou, seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu, buru-buru mengoreksi kata-katanya, ingatanku buruk sekali. Bagaimana mungkin aku bisa lupa bahwa ada mercusuar di pulau ini pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ada orang-orang yang tinggal di pulau itu pada saat itu juga. Dia bergegas menjelaskan lebih lanjut, mungkin merekalah yang menanam kebun ini. Padahal, selama bertahun-tahun, tak seorang pun peduli dengan kebun itu, sehingga kebun itu kini telah menjadi tempat yang dipenuhi bunga liar dan rumput liar. Nanti kau akan mengerti apa maksudku. Tepat saat Kapten Dou selesai berbicara, mereka tiba di taman. Mungkin karena saat itu musim dingin, tetapi satu-satunya bunga yang dapat mereka lihat di taman adalah beberapa krisan yang tersisa. Selain itu, hanya ada pohon-pohon yang layu dan rumput liar. Taman itu tidak besar, dan ada beberapa jejak jelas dari perbaikan buatan manusia yang baru saja dilakukan. Dengan demikian, jelaslah bahwa taman kecil ini memang dibangun oleh seseorang. Setelah memasuki taman, Kapten Dou menunjuk ke sebuah lubang. Disinilah juru masak dari kru mengatakan bahwa dia dikubur hidup-hidup. Namun, meskipun pembunuhnya menguburnya hidup-hidup, dia tetap membiarkan wajahnya tetap di atas tanah. Meskipun lubang itu tidak dalam, sungguh mengerikan membayangkan hal-hal seperti itu terkubur hidup-hidup. Ketika si juru masak bangun dan mendapati dirinya terkubur, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, dia pasti sangat ketakutan. Nama juru masaknya adalah Zhang Yong, kata Zheng Ke. Dia berada di tim produksi harian. Produser harian dan produser sungguhan sama sekali berbeda. Sederhananya, produser harian bertanggung jawab atas pengaturan tempat tinggal dan perlengkapan kuliner tim produksi, termasuk manajemen logistik, penanganan memasak, dan sebagainya. Karena pria ini berusia 51 tahun, dia adalah senior di antara kru ini. Jika si juru masak pingsan sebelum dikubur hidup-hidup, Zhao Yu berjongkok dan memeriksa lubang itu dengan hati-hati. Dia kemudian bertanya-tanya dengan ragu, baiklah. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah pembunuhnya datang bersamanya, menggendongnya di pundaknya atau di punggungnya? Ya, mungkin, kata Kapten Dou. Tanah di dekat kebun itu lunak, dan selama pencarian hari itu, kami melihat banyak jejak kaki yang dalam. Mungkin pembunuhnya meninggalkan jejak itu saat dia membawa orang-orang ke sini. Jika dia benar-benar menggendong korban ini di pundaknya, itu berarti pembunuhnya cukup kuat. Zheng Ke mengulurkan tangan dan mencubit tanah, lalu berkata, tanah di sini lunak, yang berarti akan mudah untuk menggali lubang di sini. Jadi, itu menjelaskan mengapa pembunuhnya berusaha keras untuk membawanya ke sini. Tapi, aku tidak mengerti, kata Wu Xiumin.
Pembunuhnya berusaha keras membawa juru masak itu dan menggali lubang. Kenapa dia tidak membunuhnya? Ya, kami juga cukup bingung dengan hal itu, Kapten Dou menyuarakan kebingungannya. Hanya perlu satu langkah terakhir. Mengapa pembunuhnya berhenti? Jika dia tidak ingin membunuhnya, mengapa repot-repot membawanya ke sini? Ditambah lagi, menggali lubang sebesar itu bukanlah pekerjaan mudah. Hei, tiba-tiba, Wu Xiumin memikirkan sebuah kemungkinan dan menoleh ke Zhao Yu dengan penuh semangat. Pemimpin, aku ingin melihat kedua orang yang selamat itu sekarang. Oh, Zhao Yu tidak dapat membayangkan mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu bersemangat. Aktris itu tergantung, tetapi tidak mati, dan juru masaknya dikubur hidup-hidup, tetapi juga selamat. Saat Wu Xiumin berbicara, dia melambaikan tangannya dengan liar. Tidakkah menurutmu ada sesuatu yang mencurigakan tentang kedua orang ini?